Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Anita dari UPT SD Negeri 145 Gresik, calon guru penggerak angkatan 8. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam pembelajaran, anak seharusnya dapat memenuhi kebutuhan belajarnya dengan mudah. Anak juga mempunyai hak dalam mendapatkan nuansa pendidikan serta suasana pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan, merasa dicintai dan berharga ketika dia belajar di sekolah. Yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kita sebagai pendidik bahwasanya pendidikan adalah sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, bahwasanya pendidikan disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah setempat. Yang ketiga adalah penanaman budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan bagi orang lain. Kompetensi guru yang diharapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda, baik mengenai pola belajar, gaya belajar, serta bakat dan minat yang berbeda. Yang ketiga, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Kegiatan sekolah yang menjadi perwujudan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama, yaitu pembiasaan diri melalui penanaman budi pekerti. Misalnya, kegiatan istighosah atau doa bersama, sholat duha, sholat duhur secara berjamaah, penerapan 3S, salam, senyum, sapa, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam pembelajaran, anak seharusnya dapat memenuhi kebutuhan belajarnya dengan mudah. Anak juga mempunyai hak dalam mendapatkan nuansa pendidikan serta suasana pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan, merasa dicintai dan berharga ketika dia belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Buku bukanlah satu-satunya sumber belajar yang bisa digunakan murid di sekolah. Namun, kita dapat menjadikan lingkungan sekitar murid sebagai sumber belajar. Misalnya, halaman sekolah, teras kelas, kebun sekolah, ruang perpustakaan, dan laboratorium sekolah. Lingkungan luar sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar murid. Misalnya, kegiatan pengamatan atau penelitian di tempat pengolahan sampah, area peternakan, sawah, ladang, pasar, dan lain sebagainya.
Sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, dapat kita manfaatkan sebagai sumber belajar murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang disajikan lebih bermakna jika murid aktif, merasa senang dan nyaman ketika belajar di sekolah, sehingga Bapak Ibu guru dapat menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang variatif guna meningkatkan minat belajar siswa di sekolah. Yang kelima, yaitu kekuatan sosiokultural yang ada di sekolah. Kekuatan sosiokultural menjadi proses mendebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Melalui kegiatan ini, bakat dan minat anak dapat tumbuh secara maksimal. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan suri tauladan yang baik, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.